Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pernahkah Anda merindukan seseorang karena mungkin sudah lama tidak berjumpa, atau mungkin ada seseorang yang engkau sukai sehingga membuat setiap hari rindu dan rindu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sekarang bagaimana kalau kenyataannya dibalik dari perasaan yang kita rindukan? Bagaimana kalau yang kita rindukan justru dia merindukan kita? Lebih asik bukan? Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hadis riwayat Ahmad yang menyatakan bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Yang 4 golongan itu tidak usah merindukan surga, tidak usah mengharap surga. Tetapi kalau termasuk 4 golongan, yang keempat golongan itu dinanti oleh surga. Siapakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis itu dinyatakan bahwa surga merindukan 4 golongan. Yang pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran. Talil Quran adalah orang yang suka merutinkan membaca Al-Quran. Rutin, dawam, istiqomah. Dia membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadirin rahimakumullah. Sekarang bulan Ramadan, kita saatnya banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Apabila pada bulan Ramadan ini kita mendawamkan baca Al-Quran, istilahnya tadarus, kita semarakan tadarus, maka akan berlipat-lipat pahala di sana yang akan kita dapat. Yang pertama, kalau kita lakukan baca Quran dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karena ini bulan Ramadan, pahalanya akan berlipat ganda. Yang kedua, kalau kita menjadi kesenangan membaca Al-Quran, maka kita akan termasuk orang yang dirindukan oleh surga tadi, talil Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah wahafidil lisan, orang yang suka menjaga lisannya dari kata-kata kotor, dari kata menghina, menghujat, menggunjing, dan lain-lain yang termaktub dalam Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13. Kalau kita bisa menghindari kata-kata kotor, maka kalau sudah terbiasa sampai akhir hayatnya dia suka menghindari kata-kata kotor, itulah orang yang sangat dirindukan oleh surga. Berat memang, apalagi kalau kita punya lingkungan yang biasa di dalamnya berkata-kata kotor, menyebut binatang kepada orang dan lain-lain. Maka pantas orang yang berhasil dan bisa menjaga lisannya dari kata-kata kotor, pantas Allah menghadiahi surga. Surga merindukannya.
Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada yang lapar, kepada yang membutuhkan. Bulan Ramadan menjelang maghrib semua membutuhkan makanan. Ini kesempatan. Makanya kalau kita punya rezeki sedikit, apalagi banyak, siapkan makanan untuk takjil. Mudah-mudahan, insya Allah kita termasuk golongan yang ketiga tadi, wa mut'imil ji'an. Terlebih kalau kebiasaan itu menjadi darah daging kita, menjadi mentalitas kita, bahwa kita selalu tidak tega melihat orang lain yang membutuhkan, yang belum makan. Tidak usah ditanya apakah dia pura-pura atau tidak. Kalau kita suka ngasih makanan kepada yang membutuhkan, kepada orang yang meminta-minta, kepada yang secara fisik dia mengkhawatirkan, kepada tetangga apalagi yang malu mungkin minta kepada kita, kita kasih, kita refleks secara alamiah menjadi mentalitas kita. Orang yang bermental seperti itu, yang bermental dermawan, peka, tenggang rasa, pantas Allah menghadiahi surga buatnya. Orang yang suka memberi makan kepada yang membutuhkan, yang kelaparan, itulah orang yang dirindukan oleh surga. Surga sangat menanti kepada orang-orang seperti itu. Hadirin rahimakumullah, yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah wasaimun, dan orang yang berpuasa fi syahri Ramadan, pada bulan puasa. Hadirin rahimakumullah, banyak orang Islam yang tidak puasa. Dan memang hanya orang yang beriman yang disuruh berpuasa. Karena itu kita beruntung. Kalau Anda terpanggil hati untuk puasa, maka termasuk beruntunglah Anda, karena iman sudah ada di dada Anda. Golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah orang yang pada bulan puasa ia tidak berani meninggalkan puasa. Puasa yang bagaimana? Puasa yang sesuai dengan hadis, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu puasa yang dasarnya hanya mengharap ridho Allah. Puasa yang dasarnya hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang lain, bukan karena guru, bukan karena orang tua, bukan karena mertua, bukan karena istri, bukan karena anak. Manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Karena itulah pantas orang yang puasa atas dasar iman dan hanya mengharap ridho Allah pada bulan puasa, itulah yang dirindukan oleh surga. Ada 5 pendidikan yang diajarkan oleh puasa kepada kita. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sehingga pantas orang yang berpuasa itu dihadiahi surga. Ada pintu banyak masuk surga, di antara pintu yang khusus disediakan untuk ahli puasa yang puasanya sempurna, yang baik dan yang dirindukan Allah adalah pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu masuk surganya orang-orang yang berpuasa. Hadirin rahimakumullah, karena itu sekarang mumpung kita pada bulan saum, pada Syahrul Syam, di situasi yang terdampak COVID-19 ini, mungkin banyak orang-orang yang hidupnya secara perekonomiannya merosot. Saya saksikan sendiri, tetangga-tetangga pedagang tidak bisa dagang lagi. Tukang beca tidak ada lagi yang harus ditarik apa, tidak ada penumpang yang harus ditarik. Angkot sepi, kendaraan umum sepi. Kemudian pedagang di pasar mencoba tutup, biasanya 100 transaksi, 30 transaksi, sekarang 2 pun susah. Nah, oleh karena itu momen Ramadan yang ada dalam situasi
sedang ada musibah COVID-19 ini, mari kita manfaatkan. Biarlah musibah datang, tapi kita jadi kekasih Allah yang dirindukan oleh surga. Jadilah satu golongan saja dari 4 golongan yang tadi. Yang pertama, pembaca Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisan dari kata-kata yang kotor. Yang ketiga, orang yang suka memberi makanan kepada yang membutuhkan, terlebih kepada yang lapar. Yang keempat, orang yang berpuasa pada bulan puasa, karena puasa itu wajib. Dan orang yang tidak berpuasa pada bulan puasa secara sengaja, maka dia tidak akan bisa menggantinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat beribadah. Apapun cobaan dari Allah, kita hadapi dengan sabar dan tenang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah edit lah.